Assalamualaikum. Selamat hari ini. Alhamdulillah, aku cerdas, aku santun, aku tangguh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Masih pada puasa semua ya? Wah, Insya Allah, Pak. Siap. Oke, di pertemuan hari ini kita akan membahas ya tentang matematika, tapi matematikanya ini kita akan belajar di LMS. Apa itu LMS? LMS itu adalah Learning Management System, yang mana kita akan membuka Genomio. Nah, tadi sudah diberikan ya untuk password dan usernya. Sudah bisa masuk semua? Sudah, Pak. Oke, sudah bisa masuk semua. Oke, sekarang kita akan coba belajar menggunakan LMS tersebut ya. Saya akan presentasikan layar. Oke, sudah terlihat semua? Sudah terlihat. Sudah, oke ya. Tampilannya mungkin sedikit berbeda ya dengan siswa ya, karena Bapak di sini sebagai teacher ya, dan siswa sebagai student ya atau pelajar. Nah, jadi di sini ada beberapa yang harus Bapak kasih tahu dulu ya, atau Bapak beritahu. Yang pertama tentang penjelasan mapel ya. Jadi di deskripsi mapel ini ya, bagian yang akan dipelajari ini khusus bangun ruang sisi datar. Nah, bagi siswa yang ingin bertanya silakan add new discussion ya. Dengan capaian mapelnya itu memperoleh pengetahuan terkait bangun ruang sisi datar. Nah, jadi di sini ini ya, Bapak udah buat forum diskusi, nanti diklik aja ya di forum diskusinya. Kemudian jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung di reply gitu ya, atau dibalas ingin bertanya apa gitu ya. Dipahami ya? Oke, setelah itu diisinya kapan, Pak? Nanti ketika ada materi yang tidak dipahami gitulah ya. Oh, baik. Misalkan ini kurang jelas nih Pak, silakan bertanya pada forum diskusi gitu, terkait materi yang sudah diajarkan gitu ya. Nah, sekarang ada buku K13 MTK nih ya, Bangun Ruang Sisi Datar, yang mana mungkin anak-anak ini udah pada punya semua ya. Nah, jadi di buku K13 ini sudah saya format ya, atau dikonvertkan supaya mempermudah teman-teman, yaitu ketika buka buku dia langsung ke materi Bangun Ruang Sisi Datar ya. Jadi tidak full buku, jadi karena hari ini kita akan membahas tentang bangun ruang sisi datar. Jadi di bangun ruang sisi datar ini meliputi ada yang ruang sisi datar beraturan dan ruang sisi datar tidak beraturan ya. Kemudian akan membahas tentang luas permukaan, volume, menaksir dari beberapa bangun ya. Yang pertama ada kubus, balok, dan prisma gitu ya. Tetapi kali ini kita akan membahas ya fokus kepada kubus dan kepada balok. Gitu. Jadi untuk prisma dan limas kita akan coba bahas di kesempatan lain waktu. Sampai sini dipahami? Paham, Pak. Oke, siap ya. Jadi hanya ada dua kategori bangun ruang saja, yaitu hanya kubus dan balok. Ya. Nah, jadi di pertemuan satu ini ya, Bapak berharap ya anak-anak ini dapat memahami bangun ruang sisi datar dan memahami bagian-bagian kubus dan balok, serta memahami luas permukaan kubus dan balok, serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melakukan akses pada berbagai sumber belajar. Nah, pada pertemuan ini juga, siswa diharapkan mampu untuk memahami bangun ruang sisi datar dengan bantuan media software GeoGebra. Nah, sebelum itu, sebelum kita membahas tentang kubus dan balok ya, terlebih dahulu kita harus tahu bangun datar nih, sebelum kita ke bangun ruang sisi datar ya. Jadi ada Google Form ya yang sudah saya tampilkan, sudah terlihat? Ada Pak, terlihat ya. Jadi ini ada petunjuk pengisiannya ya. Jadi silakan tuliskan nama dan kelas, lalu mencoba untuk menghitung luas keramik yang berwarna coklat ini ya. Mungkin nggak akan kita bahas semua, tapi kita akan coba bahas satu soal aja ya. Dari gambar ini ya, kira-kira bagaimana cara kita menentukan si luas keramiknya ini? Mungkin tidak, gimana? Ada yang bisa disimpulkan?
menghitung Apa yang luas bisa keramik, diketahui dari apa gambar menghitung ya? luas yang berwarna coklat, Pak? Luas keramik yang berwarna coklat. Nah, Oh, ya ini berarti dia. ini kan Oke. ada Yang berwarna coklat aja. ada gambar Ada persegi yang besar ya. Kemudian ada perseginya gambar besar ya. lingkaran, ada gambar Gambar persegi lagi lingkaran yang ada, Mbak. kecil. Iya, betul, pintar. Lalu bagaimana kita menghitung luasnya? Jadi sebelum kita menghitung luasnya, kita harus mengetahui dulu ya, apa sih yang diketahuinya. Nah, kita bisa lihat nih sisinya nih, ada berapa ya? 1, 2, 3 ya, bisa lihat nggak? 1, Itu Pak 2, yang dihitung kotaknya Pak. ya yang dihitung adalah kotaknya. Gitu. Maksudnya apa? Jadi tidak harus selalu diketahui itu dia itu dalam bentuk sentimeter. Ini adalah sebuah persepsi aja biar kita tahu gitu. Jadi oh ini nggak bisa diukur, padahal di situ ada kategori untuk mengukurnya, yaitu melalui grid line-nya atau si tabel kotak-kotaknya atau biasanya kalau di buku kalian itu di buku berpetak gitu ya. Jadi kalau misalkan ini nggak ada Pak ininya gitu, tapi itu udah ada satuannya di buku berpetak gitu. Berapa kotaknya, berapa satuan luasnya kayak gitu. Maka dari sini kita bisa lihat nih di sini ada 7 kan, ada 7 satuan gitu ya. Maka kalau di sini 7 satuan, pasti di sini 7 satuan juga ya. Karena persegi itu memiliki sisi yang sama. Gitu. Di sini paham? Bapak hanya sedikit memberi bantuan Paham, aja buat nanti biar kalian bisa untuk menjawabnya gitu. Lalu kalau misalkan apa namanya si sisinya ini adalah 7 satuan, apakah dia memiliki hubungan dengan lingkaran? Ada Pak, Apa itu? dari ujung lingkaran ke ujung lingkaran itu kan diameter Pak. Ya betul Berarti sekali. Jadi dari 7 ujung satuan. sini nih ya, Pintar. sini juga, ya itu adalah dia sama 7 satuan. Gitu. Ya, dia sama 7 satuan gitu ya. Lalu apakah kita bisa menghitung yang ini? Gitu. Nih, ini kan kita sudah tahu yang besar ya. Bagaimana dengan yang kecil yang ini? Ada Bisa, yang Pak. punya ide? Seperti Bisa, apa? Pak. Seperti apa itu? Pitagoras bukan, Pak? Iya, betul, menggunakan Pitagoras. Ya, kalau misalkan di sini 7 satuan, berarti kalau dia hanya half-nya ya, atau setengahnya aja nih, maka di sini pasti kita 3,5. 3,5 satuan gitu ya. Otomatis kita bisa menghitung ya luas dari yang ada di sini semua ya. Maka kita bisa hitung luas persegi yang besar, kita bisa menghitung luas lingkaran, dan kita bisa menghitung luas persegi yang kecil. Berarti yang kecil itu sisinya 3,5 akar 2 ya Pak? Iya, betul, seperti itu. Jadi kita bisa tahu ya sisinya ini adalah 3,5 akar 2 gitu ya. Nah, Bapak jadi dari mana akar 2, Bapak? Dari akar ya, A kuadrat ditambah A kuadrat. Kan akan menjadi akar 2 A kuadrat ya. Misalkan sisi ini A gitu ya, atau coba bentar ya. Hapus dulu. Oke. Ya, misalkan gini ya, anggaplah dia segitiga siku-siku bagus ya. Kalau misalkan dari gambar ini kita ingin mencari yang ini ya, atau sisi apa namanya nih, sisi miring ya. Kalau misalkan di sini A, di sini dan A, maka untuk mencari sisi miringnya dalam Pitagoras adalah ya tahu A kuadrat ya kan, tambah kuadrat. Kalau misalkan belum tahu teoremanya gitu ya, maka akan menjadi A kuadrat tambah A kuadrat 2A kuadrat ya. Itu kan. Maka kuadrat bisa kita pindahkan kan, atau kita bisa keluarkan menjadi A akar 2. Gitu. A-nya berapa? A-nya kan tadi 3,5 sesuai dengan sisinya, maka diperoleh 3,5 akar 2. Gitu. Oke, sampai sini paham? Iya Pak, paham. Paham lah ya. Anggaplah paham gitu ya. Nanti cek pahamnya tahu dari mana? Nanti ketika sudah mengisi. Jadi kita bisa mencari nih atau luas apa namanya keramiknya lah. Luas keramiknya. Atau LK lah ya. Maka sama aja apa? Berarti luas persegi yang besar ya kurangi luas lingkaran kecil ya tambah luas persegi yang kecil. Persegi yang kecil. Mungkin itu aja ya. Cukup ya? Ya. Udah lebih paham ya terkait tentang luas gitu ya. Jadi luas itu dilihat apa yang dicarinya. Gitu. Oke, paham ya? Oke, kita bisa lanjut ya. Nanti tolong diisi ya. Nanti akan Bapak lihat hasilnya di Google Form. Nanti kalau udah bisa dikirim ya atau di-submit di sini. Ya. Kita lihat. Nah, yang ini ya. Lupa dikirim. Oke.
Sekarang, nah ini ada hal-hal yang menarik ya, bagian-bagian kubus ya. Kalau kubus di kehidupan sehari-hari, Enda gimana? Melihatnya kubus itu di kehidupan sehari-hari seperti apa sih? Kubus ya, Pak? Iya, kubus. Ada nggak di Kayak kehidupan penghapus kita bukan, sehari-hari? Pak? Ya, kayak Kayak penghapus penghapus. ya. Ya, kalau dari Lina gimana Lina? Ya, apa Ruangan kubus di tuh? kelas, Pak, atau di Oke, kamar. ruangan di kelas atau di kamar ya. Kalau Ida, Bungkus kado, Pak. Bisa, Pak, bungkus kado. bungkus kado. Ya, semoga ada yang bisa dikadoin ya. Oke. Nah, jadi terkait bagian-bagian kubus ini ada beberapa gitu ya. Atau dia bentuknya katakanlah biasanya kita bungkus kado atau kardus ya berbentuk kubus gitu ya. Jadi kalau kubus itu kalau kita perhatikan di sini ya, dia itu sebenarnya terbentuk dari apa sih? Terbentuk kan dari yang namanya apa nih? Persegi. Ya, persegi. Sebanyak apa? Nah, nanti nanti kita cek di sini. Nah, jadi di bagian-bagian kubus ini ya, dia ada beberapa yang akan coba kita bahas. Ada apa aja coba disebutkan? Yang pertama ada Rusuk. ada rusuk, Rusuk, bidang atau bidang sisi, sisi, titik sudut, titik sudut, bidang bidang diagonal, diagonal, diagonal warna, dan diagonal bidang bidang atau sisi. atau sisi. Nah, coba Lina dibaca petunjuk penggunaannya nih seperti apa? Bapak Terlihat? bisa digedein nggak? Oh ya, siap. Bentar ya, saya perbesar dulu. Mana itu perbesarnya ya? Tidak bisa ya? Oh, bisa. Terlihat? Kurang. Nah, ya. Oke. Nah, coba dibaca dulu, nak. Petunjuk penggunaan 1. Oke. Satu bagian dari bangun ruang dengan memiliki menu yang tersedia. 2. Centanglah checkbox yang tersedia untuk menampilkan bagian bangun ruang yang diinginkan dengan cara mengklik kotak checkbox yang tersedia. 3. Untuk menghilangkan bagian bangun ruang yang ditampilkan pada gambar, klik bagian checkbox yang telah dicentang. Oke, terima kasih. Nah, jadi itu adalah petunjuk penggunaannya ya. Jadi coba kita bahas tentang rusuk. Nah, dari sini kita bisa tahu. Jadi rusuknya itu ada berapa nih? Kita lihat di sini kan. Ada 12 gitu ya. Tahu dari mana, Pak? Nah, ini ada 12 ya. Ini kan ada 4 ya. Tinggal dikali dengan si 3 ya. Berarti kan ada 12. Seperti itu. Nah, sekarang misalkan di sini ada adik ya. Nah, ini adik nih ya. Terlihat? Nah, ini AD ini disebut dengan rusuk ya. Kemudian AB, nah ini AB rusuk ya. Ini semua adalah rusuk yang dimana dia itu ada 12 ya. Jadi berapa rusuk dalam kubus, ada berapa semuanya? 12 ya, Pak. Ada 12 gitu. Nah, sekarang kita ke bidang atau sisi. Nah, bidang atau sisi kubus ini dia ada 6. Ada bidang apa aja? Ada bidang ABFE nih, kalau kita lihat sini ada bidang ABFE. Ya, ini bidangnya nih. Jadi bidangnya itu, ini seluruh ininya nih. Perseginya ya, Pak? Ya, betul. Jadi makanya kaitannya itu tadi, kenapa harus kita persepsinya itu, karena kaitan kubus itu ya dengan bangun datar, gitu, dengan persegi. Nah, ini ya. Ada berapa dia? Ya, dia ada 6. Gitu. Ya. Karena kubus itu memiliki 6 sisi. Seperti itu. Ya. Oke, tadi rusuk ada 12. Ya. Bidang sisi ada 6. Oke, kalau misalkan titik sudut seperti apa? Kita lihat lagi ya. Kita hilangkan centang boxnya nih. Nah, titik sudut dia ada 8 ya. Nih, 8. Silahkan dibaca. Kemudian untuk bidang diagonal ya. Nah, jadi kalau bidang diagonal itu, dia itu memotong bidang. Jadi katakanlah si kubus itu dibelah 2 gitu ya. Dibelah nyamping seperti ini. Nah, dia akan menjadi bidang diagonal. Seperti itu. Nah, apa bedanya bidang diagonal sama diagonal bidang ya? Bedanya kalau tadi dia memotong ruang, sekarang dia memotong bidang atau sisi. Nah, jadi dia itu memotongnya hanya di sisinya. Sedangkan pada bidang diagonal ya, dia memotongnya adalah ruang. Ya. Kata kita dia memotongnya ruang. Jadi kalau memotong si diagonal atau sisi hanya sisinya aja. Hanya si perseginya aja yang terpotong. Tapi kalau misalkan si bidang diagonal, dia terpotong semua. Seperti itu. Oke. Dapat dipahami ya.
Dan untuk bereksplorasi silakan bereksplorasi aja. Untuk diagonal ruang dia dari ujung ke ujung. Jadi memotong ruang juga tapi hanya sebuah garis ya, bukan sebuah bidang. Kalau tadi bidang, nah dia bidang nih berbentuknya seperti persegi gitu ya. Gitu, dia memotong. Tapi kalau misalkan di diagonal ruang, ya dia hanya berbentuk garis. Jadi itu perbedaannya. Gitu ya. Nah, jadi itu terkait tentang bagian-bagian kubus. Dapat dipahami ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, kemudian ada bagian-bagian balok. Dia tidak begitu jauh berbeda dengan kubus ya. Jadi silakan dieksplorasi saja. Nanti di sini akan ada tugas rangkuman. Jadi anak-anak diminta ya untuk membuat ya tugas ya terkait bagian-bagian kubus dan balok menggunakan applied software GeoGebra. Apa yang kalian dapatkan dari applied software GeoGebra tersebut? Oh, ternyata misalkan rumus ininya ada 2 gitu. Misalkan si kubusnya itu rusuknya ada 12, balok juga ada 12 gitu. Coba dituliskan rangkumannya dan dibandingkan gitu ya. Apa sih secara umum kan kubus dan balok itu terlihat sama, tapi berbeda juga gitu kan ya. Dan letak perbedaannya itu di mana, coba dicari dan dimasukkan ke tugas rangkuman seperti itu. Oke, paham ya? Ya. Kapan Pak itu Pak Ya, Pak. tugasnya Pak? Apa? Ya segera ya. Iya, Pak. Nanti akan saya buatkan jadwal deadline-nya gitu ya. Nanti insya Allah segera diselesaikan saja karena cukup mudah. Kenapa cukup mudah? Karena sudah ada semua di applied software GeoGebra tadi. Ya. Baik, Pak. Nah, Perbedaan Bapak juga kubus sudah sama itu aja ya, Pak ya, sama balok ya, Pak. Perbedaan kubus sama balok ya. Sekilas mirip gitu kan ya, tapi dia berbeda gitu. Gimana perbedaannya dicari tahu. Nah, kemudian ini ada presentasi Bapak ya, silakan ditonton terkait tentang kubus dan balok. Dia membahas pengenalan awal tentang luas permukaan seperti itu. Ya. Silakan dicek nanti ada 13 menit ya. Silakan dicoba. Ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Ada video, nanti silakan ditonton aja. Nanti saya beri waktu ya, gitu. Karena kan kita seminggu sekali pertemuannya gitu ya, jadi dimanfaatkan aja lah waktu yang ada gitu ya. Oke, sepertinya saya harus merefresh dulu karena belum ini lagi ya. Saya refresh sebentar dulu. Ya, Pak. Oke, dari yang sudah dijelaskan ada pertanyaan? Atau enggak ada? Bapak, itu kita tugasnya cuma ngerangkum aja atau yang tadi yang pertama juga dikerjain, Ya. Pak? Ya, cukup rangkum saja perbedaannya. Jadi ada 2 tugas ya untuk saat ini gitu ya. Mungkin akan bertambah, tapi dinikmati saja. Jadi yang pertama itu adalah untuk apersepsi tadi. Coba ditemukan si luas permukaan keramiknya itu tadi ya. Luas si keramiknya tersebut yang berwarna coklat. Lalu coba cari tahu perbedaannya apa kubus dan balok. Ya, kemudian tonton video, dan sekarang kita akan belajar tentang applied GeoGebra lagi tentang luas permukaan kubus seperti itu. Nah, tadi kan sudah kita bahas ya bahwasannya di bidangnya itu dia ada 6 ya, atau sisinya itu ada 6. Nah, ya. Nah, jadi ini nih sisinya nih ya. Nah, ini nih. Dia ini akan masuk, dan kalau misalkan kita bongkar dia sisinya, nah akan seperti ini. Nah, ini adalah merupakan sisi dari kubus. Bahkan dia adalah nih bidang sisi dari si kubus. Si kubus. Ya. Si kubus. Ya. Lalu sebenarnya di sini ya. Nah, jadi ini areanya nih atau si luas ini nih. Nah, sepanjang ini, nah ini merupakan si luas apa namanya? Luas persegi ya. Jadi si kubus itu terbentuk dari berapa persegi? Oh, ternyata dari 6 persegi. Persegi luasnya apa? Oh, persegi luasnya apa? Sisi kali sisi atau S pangkat sisi kali sisi 2. S pangkat 2. Nah, maka karena dia ada 6, maka jadinya 6 kali sisi pangkat 2 gitu ya. Nah, perhatikan jika kita besar dan kecilkan, maka si luas permukaan yang kubusnya akan berubah seperti itu. Lalu bagaimana Kak kalau misalkan kan di kehidupan nyata gitu ya, misalkan kita kan nggak selalu harus mencari luas permukaannya. Bagaimana di kehidupan sehari-hari? Misalkan kita ingin membangun mengecat kamar ya, ingin mengecat kamar.
ingin mengecat kamar gitu ya. Maka apa yang dilakukan? Kita akan menghitung cat yang dibutuhkan untuk kamar kita gitu ya, supaya tidak ada yang terbuang-buang. Yang jadi pertanyaan, apakah ya, kalau misalkan ini ruangan kita, apakah ini kita cat yang di atas? Enggak, Pak. Enggak ya, kenapa? Karena biasanya itu ditutup oleh Eternit ya, atau langit-langit ya, sehingga tidak perlu kita cat karena akan memboroskan biaya kita atau kos kita seperti itu. Tapi dicat juga bisa ya, Pak? Dicat juga bisa, tapi jarang gitu ya. Kenapa? Karena membuang biaya gitu. Silakan Lantai aja kalau misalnya, ya betul, lantai juga nggak dicat, pakai lantai itu pakai keramik katanya. Apa yang terjadi kalau seperti ini? Maka lihat hanya ada berapa? Hanya ada 4 aja. Maka dia rumusnya bertransformasi menjadi 4 dikali S kuadrat luas permukaan. Nah, itu terkait konsep tentang luas permukaan. Jadi mengikuti apa yang ada di dunianya seperti itu. Kalau misalkan nanti Pak, kan di ruangan harus ada pintu. Ya harus ada pintu. Lihat pintunya misalkan berbentuk persegi panjang. Nanti luas permukaannya nanti dikurang sama luas persegi panjang gitu, diukur seperti itu. Nah, itu contoh kehidupan sehari-harinya terkait tentang luas permukaan. Oke, sampai sini. Jadi jangan terlalu terpaku, oh cuma luas permukaannya 6 S kuadrat. Ya juga, tapi dilihat berdasarkan aplikasinya seperti apa. Begitu. Cukup paham ya? Paham, Pak. Oke ya. Ya. Oke, kita lanjut ya. Ini ada juga luas permukaan balok. Dia kurang lebih sama ya dengan si kubus juga. Hanya saja kalau tadi hanya satu yang bisa diatur ya atau dirubah-rubah, kalau ini kita bisa mengatur lebih banyak gitu. Ya. Oke ya. Sudah terlihat ya, dia bisa bergerak-gerak ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada panjang, ada lebar dan ada tinggi ya. Kalau tadi dia memiliki sisinya sama. Berapa sisinya? Hanya 6 ya. Tapi nanti akan berbeda. Berbedanya di mana, Pak? Oke, jadi berbedanya di sini. Ya. Kalau ini itu ada apa nih? Panjang dan lebar kan? Iya, Pak. Ada sebanyak berapa panjang dan lebar itu? Panjangnya ada berapa? 1, 2. Nah, ada 2. Kenapa? Yang bawah dengan yang Atas. Nah, lalu yang tinggi sama yang panjang ada berapa? Ada 2 juga, Pak. Ya, ada 2 juga. Yang mana, Pak? Yang ini. Berarti yang ini tinggi, ini panjang gitu kan misalkan. Atau tinggi sama lebar ya. Sorry. Misalkan yang ini. Nah, kayak gitu. Ada 2 juga kan? Sisi apa? Maksudnya sisi ya, samping, sisi sampingnya. Gitu. Sisi samping dengan sisi depan. Iya, pintar sekali ya. Nah, itu pasti sama. Pasti akan melahirkan 2 sisi yang bersesuaian sama panjang gitu, antara depan-depanan lah ya, atau atas dan bawah gitu, atau samping kanan dan kiri gitu ya. Maka dia akan ya itu tadi si panjang kali lebarnya, maka pasti dia akan ada 2 ya kan, panjang lebarnya 2, lebar tingginya 2, dan panjang tingginya 2. Maka luas permukaan itu adalah 2 kali panjang lebar ditambah lebar tinggi kali panjang kali tinggi. Sama halnya seperti tadi. Kalau misalkan ruangannya itu berbalok gitu ya, maka dilihat aja kalau misalkan dia nggak pakai alasnya terbentuk dari apa? Panjang dan lebar gitu. Maka kalau misalkan dia nggak mau pakai alasnya gitu, nggak pakai matutnya gitu ya, maka luas permukaannya menjadi 2 dikali apa? Yang bisa panjang lebar ya tambah bukan panjang lebar ya. Apa? Ada yang bisa? Kalau dia nggak pakai tutupnya, maka lebar sama tinggi ya, dan panjang dan tinggi ya. Tinggal ditambah hanya panjang dikali lebar. Pak, kok hanya panjang kali lebar? Ya, karena tidak memakai yang alasnya atau atasnya nih, posisi atapnya. Jadi hanya dia ya atasnya. Maka dia akan bernilai 1. Begitu juga kalau misalkan nggak mau yang sampingnya, Pak. Nah, jadi luas permukaan itu erat kaitannya dengan tadi yang kita sudah pelajari di persepsi, yaitu tentang luas. Ya, paham ya? Oke. Insya Allah. Nah, jadi terakhir itu adalah tugas balok dan kubus. Ya, saya sudah bikin nih. Bapak ngasih tugas lagi. Iya, jadi kenapa tugasnya banyak, Pak? Amat, Bapak tugasnya banyak amat. Karena kenapa sih banyak gitu ya? Mungkin anak-anak juga udah tahu ya. Karena manusia ya
dengan waktu luang itu tidak baik gitu. Makanya saya mencoba memberi gitu ya. Jadi Bapak ini cukup dermawan ya, dermawan dalam mengasih soal gitu. Karena mungkin apa gitu. Baik. Ya terlalu baik. Alhamdulillah gitu ya. Masih ada yang bisa saya beri, masih ada yang bisa saya bagikan gitu ya dengan alhamdulillah saya menerima. Anakku yang iya gitu ya. Alhamdulillah menerima. Jadi banyak ya di luar yang pengen belajar gitu ya, tapi tidak kesampaian. Ini sudah saya coba buat soal berbasis aplikatif ya dengan Blender. Ini coba aja nih. Karena ini aplikatifnya. Apa Blender, Pak? Ya, Blender itu jadi sebuah aplikasi ya, Enda ya. Nanti kamu kalau bisa coba aja bikin dari Blender. Jadi di Blender itu bisa banyak hal ya, bukan Blender untuk jus ya. Blender buat jus. Oh, bukan buat jus ya. Buat jus nanti aja buat buka puasa ya, Ina ya. Atau Bapak nanti kirim lah ya. Nah, gitu ya. Nah, untuk ini ya. Selain itu ada kuis juga nih, quiz time ya. Jadi yang paling utama adalah kuis ini dulu. Coba dibuka ya. Udah dibuka semua? Udah dibuka semua? Sebentar, Pak. Ini kuisnya harus sekarang, Pak. Oke, coba ya kuis sekarang ya. Kuis harus sekarang. Di situ ada waktunya ya, waktunya mungkin 10 sampai 15 menit ya. Langsung aja coba dikerjakan. Tinggal diisi aja, tinggal masuk, login, klik selesai gitu. Finish. Nah, gitu aja. Gimana? Sekarang, Pak. Berarti ya? Diklik attempt quiz now ya, Pak. Ya, time quiz now. Silakan diisi. Bapak tunggu 5 menit lah. Ya, bisa ya? Nanti saya cek untuk di di tugasnya ya. Nanti akan saya kasih grade. Mungkin itu aja untuk pertemuan hari ini. Untuk tugas-tugasnya mohon dikerjakan. Minggu depan ketemu. Nanti akan, kalau ada yang bingung, tanyakan saja di forum diskusi. Nanti kita coba lagi ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.